Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah makhulan bikuhlil hidayah. Wa wulidah lan den lahiraken sapa Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den lahiraken makhtunan halih wis den celaki, wis den khitan. Makhtunan halih wis den khitan biyadil inayati kelawan kekuasaane pitulunge Gusti Allah. Biyadil inayati kelawan kekuasaane pitulunge Allah. Makhulan tur halih den celaki. Makhulan tur halih den celaki bikuhlil hidayati kelawan celak rupa pituduhe Gusti Allah. Bikuhlil hidayati kelawan celak rupa pituduhe Gusti Allah. Fa asyraka moko mencorong bibahaihi kelawan sinare Gusti Nabi opo alfado oro-oro, opo alfado oro-oro wa tala'la'a lan gemerlap, wa tala'la'a lan gemerlap opo al-kaunuh alam semesta. Min nurihi saking cahayane Gusti Nabi. Min nurihi saking cahayane Gusti Nabi. Wa adolan padang opo al-kaun. Wa adolan padang opo al-kaun. Wa dakhala lan melebu fi aqdi bai'atihi ing dalam akate bai'ate Gusti Nabi. Sapa man wong bakiyah kang keri sapa man, bakiyah kang keri sapa man minal khalaiki saking pira-pira makhluk. Kama dakhala kaya oleh mlebu fiha ing dalem bai'atihi sapa man wong madoh kang wis kelewat sapa man, madoh kang wis kelewat sapa man. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu dilahirkan itu dalam kondisi makhtunan biyadil inayah. Jika menurut versi Maulid Daiba, secara otomatis Rasulullah nikah elairaki ampun dalam kondisi lastare khitan, lastare esonat. Menurut versi pendapat selain
beliau itu lahir dalam kondisi layaknya manusia normal pada umumnya. Setelah pada hari ke-7 dari kelahirannya, beliau itu baru dihitan. Ini ke versi pendapat selain. Sehingga kelaban adanya khilaf, perbedaan pandangan dari sekian ulama ini, jangan sampai menjadikan kita berkurang dalam penghormatan terhadap baginda Nabi. Dan jangan sampai dengan adanya khilaf ini kemudian membuat kita itu mudah menyalahkan orang lain yang berpendapat yen Rasulullah itu pancen elairaki dalam kondisi mahtun, sudah dikhitannya. Ya pancen karena khilaf. Cuma yang masyhur itu ya Nabi Muhammad itu lahir pancen dalam kondisi lastari sunat. Di samping itu makhulan bi qahlil hidayah, Rasulullah nika lahiraki dalam kondisi sudah celaan. Kita tidak bisa membayangkan kayak apa keindahan Rasulullah yang pada saat itu beliau dipenuhi dengan cahaya. Kemudian secara fisik di bawah mata beliau itu sudah ada celak. Kayak apa tampannya baginda Nabi. Celak itu salah satu manfaatnya itu memperindah sesuatu yang dicelai. Ketika yang menggunakan celak jika orang laki maka semakin ganteng. Ketika orang bini maka semakin rating. Andaikan tanpa celak pun Rasulullah itu secara fisik sudah sempurna, bagaimana jika fisiknya Rasulullah itu ditambah kelebihan celaan? Kita tidak bisa membayangkan. Nah ini bagian daripada keistimewaan juga sekandi Rasulullah. Fa asyraka bi bahaihil fadha. La sehingga kelaban cahaya yang dimiliki oleh Rasulullah yang pada saat itu baru dilahirkan. Semua penjuru bumi itu bersinar terang. Begitu juga penjuru langit. Wa tala'la al-kaunu min nurihi wa adu. Cahaya Nabi Muhammad itu menyebabkan alam semesta ini dipenuhi gelaban cahaya. Bahkan wa dakhala fi 'aqdi bai'atihi man baqiya minal khalaiq kama dakhala fiha man madu. Semua orang-orang yang hidup selestarian Rasulullah, begitu pula orang-orang yang hidup sebelum Rasulullah, itu pancen takdir dipastikan, diwajibkan untuk masuk ke dalam baiatnya Rasulullah. Aneke maksudnya apa? Mulai dari Gusti Nabi Adam sampai ke Gusti Nabi Muhammad, bahkan selestarian Gusti Nabi Muhammad termasuk kita sekarang, semua itu ditetapkan oleh Allah berkewajiban masuk ke dalam baiatnya Rasulullah, yakni harus betul-betul berkomitmen untuk menjaga keimanan, berkomitmen untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena pada hakikatnya agama seebek sareng Nabi Adam sampai ke Gusti Nabi Muhammad itu semua adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah. Itu pada hakikatnya.
senajan secara zahir Rasulullah nikah odi sebagai nabi terakhir. Kenapa kok demikian? Karena Rasulullah itu sayyidul awwalin wal akhirin. Nikah Nabi Muhammad sehingga mencakup kehidupan orang-orang sebelum Rasulullah dan orang-orang seodi selestarina Rasulullah. Nikah kudu Islam gopi secara tuntutan demikian. Walaupun secara fakta yang ada sebagian daripada mereka yang mendapat tuntutan yang tidak mengikuti aturan yang semestinya. Bada juga di situ orang seodi sebelum Rasulullah setaporo niat untuk berkomitmen memeluk agama Islam. Begitu juga orang-orang seodi selestarina Rasulullah. Makin kenyataannya banyak juga orang kita masuk Islam ni banyak. Awwalu fadilatin utawi kawitane keutamaan. Awwalu fadilatil mu'jizati utawi kawitane keutamaane pira-pira mukjizat iku bihumudi nari farisa kelawan matine genine kota Persia. Iku bihumudi nari farisa kelawan matine genine kota Faris atau kota Persia. Jadi kalimat Faris yang biasa kita dapati dalam kitab-kitab sejarah itu yang dimaksud bukan Perancis kan. Walaupun secara pelafatan kepada Paris itu bukan Perancis tapi Persia. Wasukutis syurufati lan ambrue ukiran-ukiran. Wasukutis syurufati lan ambrue ukiran-ukiran. Syurufat itu binaud maksusun, adalah bangunan-bangunan tertentu yang memang dipasang di tembok-tembok atau di dinding. Itu semua dipasang tujuannya lizinah, karena untuk perhiasan. Warumiyat lan den balang sapa asyayatinuh pira-pira setan minas samai saking langit bisyuhubi kelawan pira-pira lintang, bisyuhubi kelawan pira-pira lintang kang kaya obor, al-muhriqati pira-pira kang bisa ngobong, wa raja'alan bali sapa kullu jabbarin saben-saben wong kang gumedhe, sapa kullu jabbarin saben-saben wong kang gumedhe, minal jinni saking golongane jin. Wa huwa halih utawi kullu jabbar bisaulati saltanatihi kelawan kekuatane peperintahane kullu jabbar, kelawan kekuatane peperintahane kullu jabbar iku zalilun kang ino, iku zalilun kang ino, khadiun tegese tur ino. Lamma ta'allaqo ing dalem semangsane mencorong, min sanahu sangking arah-arah padange Gusti Nabi, opo an-nuruh cahaya as-sati'uh kang cumleret, as-sati'uh kang cumleret wa asyraqah lan mencorong, mimbahaihi sangking baguse Gusti Nabi atau sangking sinari Gusti Nabi, opo ad-diya'u padang, allami'uh kang cumleret,
Allami'u kang jumleret hatta urido sehingga den pentokaken sapa nabi, sehingga den pentokaken sapa nabi alal maradi'i ing atase pira-pira wadon kang nyusoni, alal maradi'i ing atase pira-pira wadon kang nyusoni. Jadi awal mula mukjizat Gusti Kanjeng Nabi itu ditampakkan oleh Gusti Allah pada saat beliau itu baru dilahirkan. Dulu di daerah Persia itu terdapat api keabadian kena. Beda apoi se tak toman mateh tak toman padam ni bertahun-tahun lamanya. Beratus-ratus tahun lamanya sampai dijadikan dan dianggap sebagai Tuhan. Sempa ben orang Majusi ni keberenang Persia, api yang tak kunjung padam. Ketika Rasulullah nikah wafat, dilalah kerasana pengiran, semua kemungkaran, simbol-simbol kekufuran itu lenyap seketika. Apa se bertahun-tahun tidak pernah mati itu langsung padam ketika Rasulullah nikah layar. Wasukutis surufat, dan juga ukiran-ukiran yang juga menjadi simbol kekufuran itu semuanya ambruk. Bahkan sampai diilustrasikan dalam sebagian video itu patung-patung ambruk lebih ketika Rasulullah nikah lahir. Wa rumiyatis syayatin minas sama bisyuhubil muhriqat. Setan-setan yang hidup pada saat itu, pada saat Rasulullah nikah lahir lagi, itu mendapat lemparan dari langit, pentong dari langit, kelaban bintang-bintang yang bisa membakar. Dan ini kan maksudnya kulah ma'al makasah, akses setan untuk mendapatkan informasi atau kabar berita dari langit itu seketika ditutup. Jadi tak bisa mengakses boleh, tidak akurat lagi. Wa raja'a kullu jabbarin minal jinni wa huwa bisaulati saltanatihi zalilun khadi'. Bahkan golongan daripada jin yang sombong, yang merasa angkuh pada saat itu, mendadak menjadi zalil, makhluk yang sangat hina dan makhluk yang sangat tidak memiliki kemuliaan dan kekuatan sama sekali. Pokok setuju kemungkaran ini kelenyap di kaki intina ketika Rasulullah nikah lahir. Lamma ta'allaqa min sanahun nurus sate wa asyraqa min bahaihi diya'ul lami' hatta uridu 'alal maradi. Semua itu tetap berjalan, kemungkaran itu lenyap gara-gara cahaya yang begitu terang yang dibawa oleh Rasulullah, hingga Rasulullah itu ditawarkan kepada wanita-wanita yang siap untuk menyusui hatta uridu 'alal maradi. Jadi pancen tradisi Mekah di zaman dulu nikah pancen bedeh ring bini sendi kelakuan ngalak buruan nyosoen menyusui. Itu sudah jadi tradisi. Ibu rodok, ibu yang tukang menyusui. Ini kan jasa ki man menggunang Indonesia bade se tokang nyobu, bade se deti tokang tukon bayi, ya bade se tokang pecet. Di Arab itu ada yang menjadi tukang nyusui, tapi itu untuk bayi, khusus untuk bayi kan. Nikah ini untuk umum. Walaupun di sana ya pada tukang nyosoen, ya ini untuk umum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qila man yakfulu hadhihi ad-durratal yatimah allati la tujadu laha qimah. Qila dan ucapakan,
Apa man utawi sapa iku yakfuluh nanggung sapa man, iku yakfuluh nanggung sapa man hadhihi durrata ing ikilah nabi kang kaya inten. Hadhihi durrata ing ikilah nabi kang kaya inten al yatimah kang ora ana tundene. Tunde itu bandingannya. Al yatimah kang ora ana tundene. Allati kang la tujaduh kang ora den temu laha kaduwe ad-durratal yatimah apa qimatun aji kerta, apa qimatun aji kerta. Qalat ngucap apa at-tuyuru pira-pira manuk, nahnu utawi kita iku nakfuluhu bakal nanggung sapa kita ing Muhammad. Wa nagtanimu lan bakal jarah sapa kita, wa nagtanimu lan bakal jarah sapa kita himmatahu ing sejone Muhammad, himmatahu ing sejone Muhammad al-azimata kang agung. Qalat ngucap apa al-wuhusyuh pira-pira hewan gesit, hewan liar, binatang liar. Apa al-wuhusyu pira-pira hewan gesit nahnu ing ucapan nahnu utawi kita iku aula luweh utama atau luweh ngehaki bidzalika kelawan mengkono-mengkono kafalah likaina nala supaya bisa merkoleh sapa kita, supaya bisa merkoleh sapa kita syarafahu ing kemulyaane Muhammad, syarafahu ing kemulyaane Muhammad wa ta'zimahu lan agunge Muhammad. Kila dan ucapaken apa ya maksyarul umami he golongane pira-pira umat, he golongane pira-pira umat uskunu antengo sapa sira kabeh. Fa innallaha krana sak temene Allah iku qad hakamah teman-teman wis ngukumi sapa Allah fi sabiqi hikmatihi ing dalem dingine keputusane Gusti Allah, ing dalem dingine keputusane Gusti Allah al-qadimati kang dingin ketetepane, atau qadimah itu dulu tanpa permulaan maksudnya. Al-qadimati kang dingin tanpa kawitan. Bi anna nabiyahu kelawan sak temene nabine Allah rupane Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yakunu ono sapa nabiyah iku radian kang nyusu atau kang den sosoni, iku radian kang nyusu li Halimatah maring Dewi Halimah, li Halimatah maring Siti Halimah atau Dewi Halimah al-Halimatih kang banget arise, al-Halimatih kang banget arise. Jadi ketika Rasulullah ditawarkan kepada siapapun yang memiliki jasa untuk menyusui dari perempuan-perempuan yang ada di sana, may yakfulu hadhihi durratal yatimah, siapa yang mau mengasuh, merawat, mendidik Nabi yang seperti intan yang tidak ada bandingannya. Oh, ini kan luar biasa kan. Sobung bayi yang hidup pada saat itu bahkan wakilah sutujuna bayi selair abareng Gusti Nabi bi barakati maulidin Nabi. Sutujuna dikelake dimendikan Rasulullah lahir, bayi-bayi selair pada saat itu sobung sebini laki kepi. Jika ada satu momen di mana di bumi tidak ada satupun bayi perempuan. Kapan? Ketika Rasulullah itu dilahirkan.
allati la tujadu laha qimah, yang mana intan tersebut tidak ditemukan harganya, tidak bisa kita ketahui harganya. Bareng nikah eko cak larang, men tak bisa regain, nikah larang kan. Tapi bareng nikah men ki bisa regain, nikah pakun mode, karena tingkat kemahalan dan juga kemurahan suatu barang itu nisbat kepada setiap orang yang berbeda-beda. HP rega 500.000 mungkin larang bagi kita yang tak punya uang, tapi mudah dan sangat murah bagi orang-orang yang kaya. 500.000 berarti HP nikah itu murah masih hitungannya kangkui orang-orang sesoki. Tapi kalau sudah dikatakan HP ini tidak saya hargai, tidak saya kasih harga, ayo beli ngangkui apa? Mensobung regana. Ini kasih kocak bareng selarang. Rasulullah nikah la tujadu laha qimah, tidak kita dapati yang namanya harga. Akhirnya karena ada penawaran demikian, seluruh golongan-golongan burung manuk nikah ngocak kan, nahnu nakfuluhu wa nagtanimu himmatahu al-azimah. Kinalah sengko bela sing ngasuh si Arabet si adidik Gusti Nabi Muhammad nikah, bayi yang nantinya akan menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, agar kita juga mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Kelompok manuk nih ketero ngerabet dah bayi Gusti Nabi. Bayangkan, bukan hanya kelompok burung saja yang di situ ingin merawat dan mengasuh Gusti Nabi, bahkan al-wuhush, hewan-hewan liar itu juga mengatakan nahnu aula bidzalik. Kalau dalam urusan merawat, mengasuh, maka kamilah yang paling utama, kami yang paling berhak. Encan kelompok macan, singa, pokok keben-keben liar kasa. Agar apa? Likainana la syarafahu wa ta'zimah, agar kami semua itu juga mendapatkan kemuliaan darinya, keagungan darinya. Akhirnya dikatakan ya ma'syarul umam, wahai umat-umat yang ada, artinya manuk kepi, keben-keben liar kepi, kedingaki uskunu, neneng kaki kepi. Cak apok pak di bahasan ke, cak apok pak. Kenapa? Fa innallaha qad hakama fi sabiqi hikmatihi. Karena Allah itu sudah memiliki keputusan fil qadimah, yaitu di zaman azali, di masa lampau, masa yang tak ada permulaan, itu sudah ada takdir dan ketetapan Allah bi anna nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad yakunu radi'an li Halimata al-Halimah, akan jatuh ke dalam pelukan Sayyidatina Halimah, akan disusui oleh Halimah. Itu menjadi takdir pun dari pengiran, akan jatuh kepada Sayyidah Halimah. Ya macam manusia istimewa, banyak saya taruh ngerabet. Nikah Rasulullah masih bayi saja itu sudah banyak yang pengen untuk kumpul bersamanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Summa a'radu anhu maradi'ul insi lima sabaqa fi tayyil ghaibi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.